Perkenalkan, nama saya Afifah Azra. Di sini saya akan membahas mengenai Perang Diponegoro. Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah salah satu pangeran yang juga dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional Republik Indonesia yang sangat berani untuk melawan para penjajah Belanda. Beliau adalah tokoh pejuang yang berasal asli dari Indonesia, yaitu daerah Yogyakarta. Perang Diponegoro adalah perang terbesar yang terjadi di Pulau Jawa. Pangeran Diponegoro bernama Bendoro Raden Mas Ontowiryo yang merupakan anak sulung dari Sultan Hamengkubuwana III yang merupakan Raja Mataram. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785. Ibunya adalah seorang selir yang bernama R.A. Mangkarawati yang berasal dari Pacitan. Beliau menolak keinginan dari sang ayah yang ingin mengangkatnya menjadi seorang raja, karena ia menyadari bahwa ia adalah anak dari seorang selir dan bukan permaisuri. Merupakan anak yang berasal dari golongan ningrat yang biasanya hidupnya penuh dengan kenyamanan dan juga istimewa. Namun, Pangeran Diponegoro lebih tertarik untuk kehidupan yang merakyat dan memiliki kesetaraan dengan rakyat. Ia juga memilih untuk tinggal di luar keraton, yaitu memilih untuk tinggal di Desa Tegal Rejo. Sebab khusus Perang Diponegoro. Sebab khusus Perang Diponegoro meliputi dua hal, yaitu yang pertama, Pangeran Diponegoro tersingkir dari elit kekuasaan karena menolak berkompromi dengan pemerintah kolonial. Pangeran Diponegoro memilih mengasingkan diri ke Tegal Rejo untuk memusatkan perhatian pada kehidupan keagamaan. Yang kedua, pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yang menerobos makam leluhur Pangeran Diponegoro. Sebab umum Perang Diponegoro. Sebab umum Perang Diponegoro meliputi tiga hal. Yang pertama, rakyat dibelit oleh berbagai bentuk pajak dan pungutan yang menjadi beban turun-temurun. Yang kedua, pihak Keraton Yogyakarta tidak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial. Yang ketiga, kalangan keraton hidup mewah dan tidak mempedulikan penderitaan rakyat. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang besar yang terjadi selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda. Perang Diponegoro juga dikenal dengan Perang Jawa. Perang ini salah satu pertempuran terbesar yang terjadi di Indonesia, yaitu antara Belanda dan penduduk Nusantara. Pada saat itu, pasukan dari Belanda dipimpin oleh Hendrik Marcus de Kock dan penduduk Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Pada saat masa peperangan, terjadi banyak penduduk Jawa yang tewas, yang mencapai 200.000 jiwa, dan dari pihak Belanda 8.000 dan serdadu pribumi sebanyak 7.000. Mulainya perang. Pada pertengahan bulan Mei 1825, Smysair memutuskan untuk memperbaiki jalan-jalan kecil di sekitar Yogyakarta. Namun pembangunan jalan yang awalnya dari Yogyakarta ke Magelang melewati Muntilan dibelokkan melewati pagar sebelah timur Tegal Rejo. Pada salah satu sektor patok-patok jalan yang dipasang orang-orang kepatihan melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Patih Danurejo tidak memberitahu keputusan Smysair, sehingga Diponegoro baru mengetahui setelah patok-patok dipasang. Perseteruan terjadi antara para petani penggarap lahan dengan anak buah Patih Danurejo, sehingga memuncak di bulan Juli. Patok-patok yang telah dicabut kembali dipasang, sehingga Pangeran Diponegoro menyuruh mengganti patok-patok dengan tombak sebagai pernyataan perang. Pada hari Rabu 20 Juli 1825, pihak istana mengutus dua bupati keraton senior yang memimpin pasukan Jawa, Belanda, untuk menangkap Pangeran Diponegoro dan Mangkubumi di Tegal Rejo sebelum perang pecah. Meskipun kediaman Diponegoro jatuh dan dibakar, Pangeran dan sebagian besar pengikutnya berhasil lolos, karena lebih mengenal medan di Tegal Rejo. Pangeran Diponegoro beserta keluarga dan pasukannya bergerak ke barat hingga desa Dekso di Kecamatan Kulon Progo, dan meneruskan ke arah selatan hingga keesokan harinya tiba di Goa Selarong yang terletak 5 km arah barat dari kota Bantul.
Pangeran Diponegoro kemudian menjadikan Gua Selarong sebagai gua yang terletak di dusun Ketolan Lor, Guwosari, Pajangan, Bantul sebagai basisnya. Seperti inilah bentuk Gua Selarong. Pangeran menempati gua sebelah barat yang disebut Gua Kakung yang juga menjadi tempat pertapaannya, sedangkan Raden Ayu Retnaningsih, selir yang paling setia, menemani pangeran setelah dua istrinya wafat, dan pengiringnya menempati Gua Putri di sebelah timur. Penyerangan di Tegalrejo memulai Perang Diponegoro yang berlangsung selama 5 tahun. Diponegoro memimpin masyarakat Jawa dari kalangan petani hingga golongan priai yang menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang dengan semangat sadumuk batuk sanyari bumi ditohi tekan pati, sejari kepala sejengkal tanah dibelah sampai mati. Sebanyak 15 dari 19 pangeran bergabung dengan Diponegoro. Bahkan Diponegoro juga berhasil memobilisasi para bandit profesional yang sebelumnya ditakuti oleh penduduk pedesaan, meskipun hal ini menjadi kontroversi tersendiri. Perjuangan Diponegoro dibantu Kiai Mojo yang juga menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Dalam Perang Jawa ini, Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan ISKS Pakubuwono VI serta Raden Tumenggung Prawirodikdoyo, Bupati Gagatan. Perang Sabil. Bagi Diponegoro dan para pengikutnya, perang ini merupakan perang jihad melawan Belanda dan orang Jawa murtad. Sebagai seorang muslim yang soleh, Diponegoro merasa tidak senang terhadap religiusitas yang kendur di istana Yogyakarta akibat pengaruh masuknya Belanda, di samping kebijakan pro-Belanda yang dikeluarkan istana. Infiltrasi pihak Belanda di istana telah membuat keraton Yogyakarta seperti rumah bordil. Di lain pihak, Smithsire menulis bahwa Pangeran Diponegoro semakin lama semakin hanyut dalam fanatisme dan banyak anggota kerajaan yang menganggapnya kolot dalam beragama. Dalam laporannya, Letnan Jean Nicholas de Thierry menggambarkan Pangeran Diponegoro mengenakan busana bergaya Arab dan serban yang seluruhnya berwarna putih. Busana tersebut juga dikenakan oleh pasukan Diponegoro dan dianggap lebih penting dibandingkan busana adat Jawa meskipun perang telah berakhir. Laporan Paulus Daniel Portier, seorang Indo, menyebutkan bahwa para tawanan perang Belanda memperoleh ancaman nyawa jika tidak bersedia masuk Islam. Jalan peperangan. Pertempuran terbuka dengan pengarahan pasukan-pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri yang sejak Perang Napoleon menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal. Di kedua belah pihak berlangsung dengan sengit. Front pertempuran terjadi di puluhan kota dan desa di seluruh Jawa. Pertempuran berlangsung sedemikian sengitnya sehingga bila suatu wilayah dapat dikuasai pasukan Belanda pada siang hari, maka malam harinya wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi. Begitu pula sebaliknya. Jalur-jalur logistik dibangun dari satu wilayah ke wilayah lain untuk menyokong keperluan perang. Berpuluh-puluh kilang mesiu dibangun di hutan-hutan dan di dasar jurang. Produksi mesiu dan peluru berlangsung terus sementara peperangan sedang berkecamuk. Para telik sandi dan kurir bekerja keras mencari dan menyampaikan informasi yang diperlukan untuk menyusun strategi perang. Informasi mengenai kekuatan musuh, jarak tempuh, dan waktu kondisi medan curah hujan menjadi berita utama. Karena taktik dan strategi yang jitu hanya dapat dibangun melalui penguasaan informasi. Serangan-serangan besar rakyat pribumi selalu dilaksanakan pada bulan-bulan penghujan. Para senopati menyadari sekali untuk bekerja sama dengan alam sebagai senjata tak terkalahkan. Bila musim penghujan tiba, gubernur Belanda akan melakukan usaha-usaha untuk genjatan senjata dan berunding. Karena hujan tropis yang deras membuat gerakan pasukan mereka terhambat. Penyakit malaria, disentri, dan sebagainya merupakan musuh yang tak tampak, melemahkan moral dan kondisi fisik, bahkan merenggut nyawa pasukan mereka. Ketika genjatan senjata terjadi, Belanda akan mengonsolidasikan pasukan dan menyebarkan mata-mata dan provokator mereka bergerak di desa dan kota.
menghasut, memecah belah, dan bahkan menekan anggota keluarga para pangeran dan memimpin perjuangan rakyat yang berjuang di bawah komando Pangeran Diponegoro. Namun, pejuang pribumi tersebut tidak gentar dan tetap berjuang melawan Belanda. Pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Mojo memimpin spiritual pemberontakan ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan panglima utamanya Alibasa Sentot Prawirodirjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan panglima utamanya Alibasa Sentot Prawirodirjo menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Di sana Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado. Kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Berakhirnya Perang Jawa merupakan akhir perlawanan bangsawan Jawa. Perang Jawa ini banyak memakan korban di pihak pemerintah Hindia sebanyak 8.000 serdadu berkebangsaan Eropa, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa. Setelah perang berakhir, jumlah penduduk Yogyakarta menyusut separuhnya. Karena bagi sebagian orang keraton, Yogyakarta Diponegoro dianggap pemberontak. Konon keturunan Diponegoro tidak diperbolehkan lagi masuk ke keraton hingga Sri Sultan Hamengkubuwono IX memberi amnesti bagi keturunan Ponorogo dengan mempertimbangkan semangat kebangsaan yang dipunyai Diponegoro kala itu. Kini anak cucu Diponegoro dapat bebas masuk keraton, terutama untuk mengurus silsilah bagi mereka, tanpa rasa takut akan diusir. Akhir perang, di sisi lain sebenarnya Belanda sedang menghadapi perang Padri di Sumatera Barat. Penyebab perang Padri adalah perselisihan antara kaum Padri atau alim ulama dengan kaum adat atau orang adat yang mempermasalahkan soal agama Islam, ajaran-ajaran agama, mabuk-mabukan, judi, maternalisme, dan paternalisme. Saat inilah Belanda masuk dan mencoba mengambil kesempatan. Namun pada akhirnya Belanda harus melawan baik kaum adat dan kaum Padri yang belakangan bersatu. Perang Padri berlangsung dalam dua babak. Babak pertama antara 1821 sampai 1825 dan babak kedua. Untuk menghadapi perang Diponegoro, Belanda terpaksa menarik pasukan yang dipakai perang di Sumatera Barat untuk menghadapi perang Diponegoro yang bergerilya dengan gigih. Sebuah gencatan senjata disepakati pada tahun 1825 dan sebagian besar pasukan dari Sumatera Barat dialihkan ke Jawa. Namun setelah perang Diponegoro berakhir, kertas perjanjian gencatan senjata itu disobek dan terjadilah perang Padri babak kedua. Pada tahun 1837, memimpin perang Padri Tuanku Imam Bonjol akhirnya ditangkap, berakhirlah perang Padri. Setelah perang Diponegoro pada tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa tunduk menyerah kepada Belanda, kecuali Bupati Ponorogo. Warok Brotodiningrat III justru hendak menyerang seluruh kantor Belanda yang berada di kota-kota Karesidenan, Madiun, dan di Jawa Tengah, seperti Wonogiri, Karanganyar, yang banyak dihuni oleh Warok. Dalam catatan Belanda, para Warok yang memiliki skill berperang dan ilmu kebal sangat tangguh bagi pasukan Belanda. Maka dari itu, untuk menghindari yang merugikan pihak Belanda, terjadinya sebuah kesepakatan untuk dibuatkanlah kantor bupati di pusat kota Ponorogo, serta fasilitas penunjang seperti jalan beraspal, rel kereta api, kendaraan langsung dari Eropa seperti mobil, motor, hingga sepeda angin berbagai merek. Maka itu tidak heran hingga saat ini kota dengan jumlah sepeda tua terbanyak berada di Ponorogo yang kala itu digunakan oleh para Warok juga. Dampak perang Diponegoro terhadap rakyat Indonesia.
Yang pertama, perang ini menewaskan 200.000 rakyat Indonesia. Yang kedua, perang dirasakan di seluruh Nusantara. Yang ketiga, semakin parahnya perekonomian Indonesia. Yang keempat, hasil tanam paksa digunakan untuk membiayai pihak militer Belanda. Dampak dari Perang Diponegoro terhadap Belanda. Yang pertama, kas Belanda berkurang karena membiayai perang. Yang kedua, kekuasaan Belanda di Jawa semakin berkurang. Demikianlah penjelasan saya mengenai Perang Diponegoro. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.